Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja dan hidup kalian diberikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini ada sebuah kisah nyata kiriman dari seseorang yang namanya minta disamarkan dengan sebuah judul cerita Gubuk Hantu di Tengah Hutan Belantara. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini dan tetap di channel Narsis. Baiklah teman-teman, mari simak ceritanya. Di sudut kota yang ramai, terdapat sebuah warung kecil di pinggiran jalan raya. Duduk santai dua orang pemuda ditemani kopi hitam kental. Sebut saja namanya Rangga dan Vino. Sembari ngobrol ngalor ngidul di warung itu, mereka berdua berniat pergi ke puncak di salah satu gunung yang cukup bagus pemandangannya. Dan lokasinya berada di ujung timur Pulau Jawa. Tempat tersebut biasanya untuk jalur pendakian oleh beberapa komunitas pecinta alam dari berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Vino yang pernah tergabung di komunitas tersebut pernah mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat tersebut. Namun dengan alasan satu dan lain hal, cuma si Rangga yang mau dan siap untuk menaklukkan puncak gunung tersebut. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan bekal dan persiapan yang matang, akhirnya mereka berangkat dan menyusuri lebatnya hutan belantara, di mana jalur yang bakal mereka lewati sangatlah berat dan banyak rerumputan liar di sekelilingnya. Setelah memakan waktu selama beberapa jam perjalanan, si Rangga dan si Vino ini sampailah di sebuah gardu. Anehnya, tak ada seorang pun petugas yang berjaga di tempat itu. Karena tak ada orang, terpaksa mereka berdua ini menunggu beberapa saat dan berharap berjumpa dengan penduduk setempat yang biasa berjaga di sana. Tapi tak ada tanda-tanda orang atau penduduk yang berjaga di tempat tersebut. Hal itu membuat Rangga dan si Vino ragu untuk meneruskan perjalanan ini. Namun keputusan harus segera diambil. Meneruskan atau kembali. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mereka pun memulai perjalanan. Dan selama perjalanan tersebut, si Rangga ini ngerasa jalur yang mereka lalui ini sangatlah gelap. Bahkan lebih gelap dari biasanya. Anehnya lagi, tak satu pun dari mereka berdua mendengar suara binatang malam. Walaupun medannya cukup berat dengan bebatuan dan rimbunnya rerumputan liar di sekelilingnya, namun mereka berhasil melewatinya dengan aman. Kata kakek, kalau suasana sunyi gelap kayak gini, gak ada suara sama sekali. Biasanya ada makhluk halus. Shh, malam-malam begini gak baik ngomong begitu. Diam. Si Vino gelisah, pikirannya mulai tak karuan. Ia berjalan di belakang Rangga dan ia ngerasa ada sesuatu yang ngikutin dia dari belakang. Vino mencoba memberanikan diri menoleh ke belakang, namun kosong. Bulu kuduknya berdiri, keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Namun mereka berdua terus berjalan, menyusuri gelapnya jalanan hutan tersebut. Rangga yang berjalan di depan sambil sesekali mengayunkan parangnya, menebas-nebas ranting pohon yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba terdengar suara.
Gak, kamu dengar suara itu? Si Vino tertegun, wajahnya pucat pasi. Namun mereka berdua mencoba melihat-lihat sekeliling dan mendengar ulang suara itu. Tapi mereka tidak melihat apapun. Sepertinya mereka tahu apa yang akan terjadi. Rangga dan si Vino pun berjalan lebih cepat. Dan sepertinya mereka sudah diintai oleh makhluk-makhluk astral penghuni hutan tersebut. Nafas yang mulai ngos-ngosan dan degup jantung yang mulai tak karuan itu menegaskan bahwa mereka berjalan sudah cukup jauh dan mereka berpikir bahwa lokasinya sudah aman. Vin, saya mencium bau bunga melati. Rangga merasa bahwa ada energi yang mendekat. Wajahnya tegang. Seketika Rangga pun menoleh ke arah belakang. Tak ada sesuatu. Hanya rumput ilalang yang menari diterpa angin malam. Rangga dan Vino pun meneruskan perjalanannya. Namun saat melangkah baru beberapa meter, dari arah depan muncul sosok putih yang berdiri di balik bebatuan besar itu, yang terus memandangi Vino dan Rangga dengan wujud yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang berantakan, matanya melotot tajam. Sementara si Rangga memperhatikan si hantu tersebut sambil komat-kamit membaca ayat-ayat suci agar mereka berdua diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selang beberapa saat, kepalan asap pun berhembus dari balik batu besar itu, seiring dengan hilangnya hantu tersebut, yang tak lain adalah sosok kuntilanak yang gentayangan di kegelapan malam. Vin, kenapa berhenti? Coba lihat di balik bebatuan besar itu. Ada sosok kunti yang sedang memperhatikan kita. Seketika Rangga pun terkejut. Ia ketakutan melihat sesosok hantu di tengah kegelapan malam. Namun si Vino mencoba menenangkan si Rangga ini dan berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan tergesa-gesa, mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di satu tempat di pinggiran bukit. Ternyata ada sebuah gubuk tua. Kak, tuh ada gubuk tua. Kita istirahat di sana dulu yuk. Si Rangga hanya mengangguk-angguk ragu. Jangan-jangan Pikir si Rangga dalam hati, yang tanpa disadari oleh kedua orang ini bahwa mereka sedang disambut oleh penunggu rumah itu. Setelah beberapa saat, kedua orang ini memperhatikan gubuk itu. Dia merasa tak ada yang aneh. Kemudian mereka berdua pun masuk ke gubuk itu. Si Rangga melihat ada tempat duduk terbuat dari bambu.
Mereka berdua duduk dan rebahan di sana. Si Rangga mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya perlahan-lahan. Sementara si Vino langsung berbaring karena kecapean. Setelah beberapa saat di gubuk itu, tercium oleh si Vino aroma bunga melati yang cukup kuat. Degup jantung mereka berdua kembali deg-degan, gemetar, dan rasa takut menghantui mereka. Si Vino mengintip dari celah-celah anyaman bambu itu. Ternyata dari balik rimbunnya pepohonan di luar sana berjejer sesosok perempuan berbaju putih. Wujudnya sangat menyeramkan. Matanya hitam mengerikan. Si Vino pun semakin ketakutan. Ia tak berani bersuara. Sosok itu semakin lama semakin mendekat ke gubuk tersebut. Kemudian si Vino mundur beberapa langkah ke belakang, memberi isyarat kepada si Rangga yang sedang merokok bahwa di luar sana, dari balik rimbunan pepohonan, banyak sosok hantu yang mendekat. Si Rangga beranjak dari duduknya. Ia perlahan-lahan mencoba membuka pintu belakang. Sementara si Vino mengikutinya untuk segera pergi dari tempat angker tersebut. Mereka berdua melangkah dengan cepat menuruni jalur gelap itu hingga puluhan kilometer. Sampailah mereka di daerah pemukiman warga yang rumahnya hanya bisa dihitung dengan jari. Itu artinya ia lari dari gubuk berhantu tersebut dan kembali untuk tidak melanjutkan perjalanannya, disebabkan oleh medannya yang berat dan lokasinya yang angker dan banyak hantu. Nah, begitulah teman-teman akhir dari cerita ini. Jangan lupa pencet tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.